Media harus mendidik, bukan sekadar viral. Blora, Galaxy TV Channel. Di tengah tantangan fiskal daerah dan tuntutan transparansi publik, kehadiran media digital lokal ini langsung mendapat perhatian serius tokoh publik dan masyarakat Blora. Sejumlah tokoh publik menyampaikan respons positif dan optimisme, menilai Galaxy TV Channel berpotensi memperkuat kualitas ruang publik sekaligus menjadi mitra strategis pembangunan. Salah satu tokoh publik di Blora adalah Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman SIP, MSI. Ia menegaskan, Galaxy TV Channel harus menjadi media yang akurat, edukatif, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Blora. Media, khususnya ini ada Galaxy TV ini, tolong kami dibantu untuk memberitakan hal-hal yang baik, yang positif, agar Blora lebih dikenal di kedepannya dengan potensi budayanya, dengan potensi kulinernya, dengan potensi ekonominya. Ini saya kira kita optimis menatap masa depan yang lebih baik. Kehadiran Galaxy TV Channel Blora menurut orang nomor 1 di Pemkab Blora, tidak hanya dibaca sebagai kelahiran kanal media digital baru, tetapi sebagai penanda fase baru keterbukaan informasi di daerah. Saya mengucapkan selamat atas launching Galaxy TV Channel Blora. Semoga kehadiran Galaxy TV membawa manfaat untuk Blora, khususnya dalam memberitakan pembangunan, potensi daerah, dan hal-hal yang mendorong Blora semakin maju, tegasnya saat menerima tim redaksi Galaxy TV Channel di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa tanggal 13 Januari tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Galaxy TV Channel Blora. Selamat berjumpa dengan saya Bambang Sartono. Sore hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa audiensi dan wawancara dengan Bapak Bupati Blora, Bapak Dr. Haji Arif Rohman SIP, MSI. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Bambang Sartono. Gimana kabarnya? Sehat. Terima kasih Pak. Jadi hari ini kami bersama tim Galaxy TV, kami ingin wawancara dengan Pak Bupati perihal tentang akan launchingnya Galaxy TV yang dalam waktu dekat ini mengudara di Blora. Monggo Pak. Ya, pertama tentunya saya mengucapkan selamat atas akan dilaunchingnya Galaxy TV. Semoga kehadiran Galaxy TV ini akan bisa membawa manfaat untuk Kabupaten Blora khususnya, menjadi media yang nanti memberitakan tentang pembangunan Blora dan juga potensi Blora dan juga hal-hal yang lain yang sekiranya bisa diangkat agar Blora ke depan semakin maju. Memaparkan kinerja Pemkab Blora memasuki 2026, Bupati Blora menegaskan bahwa prospek daerah tetap terbuka, namun tidak bisa bertumpu pada optimisme semata. Ia menekankan pentingnya peta kerja yang jelas dan terukur. Kita tidak boleh hanya mengandalkan optimisme. Kita harus bekerja dengan peta yang jelas, apa prioritasnya, siapa pelakunya, dan apa indikator hasilnya, ungkapnya. Dalam konteks ekonomi tambahnya, investasi dipandang sebagai pengungkit penting, tetapi harus berdampak nyata. Ukurannya tidak berhenti pada nilai investasi, melainkan pada efek real bagi masyarakat. Investasi harus menambah lapangan kerja, menggerakkan UMKM, meningkatkan daya beli, dan memperkuat PAD, jelasnya.
Namun garis batasnya ditegaskan, investasi yang didorong harus taat aturan, transparan, dan berkeadilan, tidak memicu konflik sosial, tidak merusak lingkungan, dan tidak menyingkirkan usaha rakyat. Untuk itu, Pemkab Blora memfokuskan kebijakan pada penciptaan iklim investasi yang sehat, melalui kepastian pelayanan perizinan, kepastian hukum dan tata ruang, dukungan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan SDM lokal. Kalau semua unsur ini berjalan, investasi bukan hanya masuk, tetapi berakar, bertahan lama, dan memberi nilai tambah bagi Blora, katanya. Kepada seluruh aparat kami, langkah-langkah efisiensi kita lakukan, penghematan ini kita lakukan, dan juga langkah-langkah kita harus tetap berinovasi dengan anggaran yang ada. Kita harus tetap bagaimana pertumbuhan ekonomi harus tetap kita jaga, bagaimana stabilitas daerah harus tetap terjaga, dan juga tentunya kita tetap mendukung program-program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo, baik itu terkait dengan MBG, terkait dengan Kopdes Merah Putih, Sekolah Raya, dan yang lainnya. Justru dengan momentum ini tentunya kita ingin program-program pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan yang juga dicanangkan oleh provinsi nanti ini bisa menjadi penggerak ekonomi yang ada di Kabupaten Blora. Ini pola akan kita atur bagaimana nanti perputaran uang melalui MBG ini. Kita berharap nanti suplainya, bahan bakunya, berasnya, telurnya, sayurnya, dan yang lainnya ini bisa disuplai dari Blora. Khususnya nanti Kopdes Merah Putih ini juga harus berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan program MBG ini. Nah, itu salah satu trik kita, bahwasanya di tengah efisiensi kita tetap harus semangat memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pak Arief, jadi tentang potensi Blora yang diharapkan ada perubahan. Apa ini yang disiapkan Blora untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi di Blora ini? Ya, investasi ini penting, tentunya berbasis yang kita miliki, bahwa kita ini penghasil sapi terbesar, kita ini penghasil jagung nomor 2 di Jawa Tengah, kita ini padi kita nomor 5 di Jawa Tengah. Jadi sektor ketahanan pangan dan energi ini menjadi fokus kita ke depan, bahwa kita perlu nantinya untuk memasok MBG ini telurnya. Ini kita ingin datangkan investor, bagaimana nanti peternakan ayam petelur bisa ada di sini. Termasuk juga potensi jagung kita untuk bahan pakan tersebut. Termasuk juga kita punya sapi tadi, nanti kita coba untuk hilirisasi. Judulnya bagaimana hilirisasi, tentunya dengan kemudahan-kemudahan perizinan yang akan kita berikan. Terus kemudian tentunya proses perizinan yang cepat, termasuk kita kawal juga kemudahan-kemudahan nanti terkait dengan intensi pajak dan sebagainya. Ini yang kita harapkan, bahwa Blora ini dari 2 sektor utama yaitu pangan dan energi ini bisa kita gerakkan. Selain pangan juga energi, karena kita ini ada potensi minyak yang masih bisa kita optimalkan. Kita ada sumur rakyat yang mana prosesnya sekarang masih dalam izin Kementerian SDM. Nantinya BUMD, koperasi, UMKM ini bisa istilahnya kita minta untuk mengoptimalkan terkait dengan potensi-potensi migas yang ada di Blora. Jadi dari itu kita optimis bahwa dengan mengoptimalkan potensi pangan dan energi ini, ekonomi di Blora akan tetap nanti bisa berjalan dengan baik. Selain juga optimalisasi pendapatan, bagaimana potensi-potensi pajak yang tidak memberatkan masyarakat ini juga masih kita harapkan bisa membantu kita untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Blora. Ya, dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Blora, khususnya di tugas-tugas di pemerintahan Kabupaten Blora. Ya, bahwasanya dalam membangun Blora ini kita tidak bisa sendiri, kita harus sinergi semua stakeholder dengan jajaran Forkopimda, dengan seluruh aparat kami, dengan masyarakat, dengan media, dengan yang lainnya. Kami ajak untuk sesarangan bangun Blora,
biar Blora menjadi kabupaten yang maju ke depannya. Jadi kami mohon dukungannya, mohon saran masukannya, bagaimana upaya-upaya kita dalam kondisi yang ada ini tetap bisa memberi hal yang terbaik untuk masyarakat. Selain juga sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi terus kita jalin agar hal-hal yang bisa dibiayai oleh pusat, dibiayai oleh provinsi ini bisa membantu kita untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Blora. Jadi kuncinya adalah sinergitas, kuncinya adalah bagaimana kita kolaborasi dengan media, khususnya ini ada Galaxy TV ini. Tolong kami dibantu untuk memberitakan hal-hal yang baik, yang positif, agar Blora lebih dikenal di kedepannya dengan potensi budayanya, dengan potensi kulinernya, dengan potensi ekonominya. Ini saya kira kita optimis menatap masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Disiplin diperketat. Di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Blora memilih tidak defensif. Arif Rohman menegaskan bahwa pemotongan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Justru di situ, disiplin kebijakan dan inovasi diuji. Terkait dengan pemotongan dana fiskal, kita harus selalu siap. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terkurangi, jelasnya. Langkah efisiensi dan penghematan anggaran telah dilakukan, namun dengan prinsip yang jelas, memangkas pemborosan, bukan pelayanan. Pemerintah daerah didorong untuk bekerja lebih cermat, kreatif, dan adaptif dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Kita lakukan efisiensi, kita lakukan penghematan. Tapi di saat yang sama, kita harus lebih inovatif dari anggaran yang ada. Pertumbuhan ekonomi tetap harus kita jaga, paparnya. Selaraskan agenda nasional. Di tengah tekanan fiskal, stabilitas daerah menjadi fondasi utama. Pemerintah Kabupaten Blora menempatkan kesinambungan program nasional sebagai bagian dari strategi menjaga denyut ekonomi lokal. Stabilitas daerah harus tetap terjaga. Kita harus menyukseskan program-program Presiden Prabowo, seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program lainnya. Bupati Blora melihat program nasional khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, bukan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai peluang ekonomi jika dikelola dengan pendekatan lokal yang tepat. Sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kunci agar program tersebut memberi efek ganda bagi daerah. Salah satu strategi konkret yang disiapkan Pemkab Blora adalah mengelola makan bergizi gratis MBG tidak sekadar sebagai program sosial, tetapi sebagai instrumen perputaran ekonomi daerah. Pemkab akan mengatur bagaimana perputaran uang melalui MBG ini. Suplai bahan baku, beras, telur, sayur, dan lainnya, sebisa mungkin disuplai dari Blora sendiri. Skema ini menempatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok utama. Dengan demikian, anggaran yang beredar melalui MBG tidak keluar daerah, melainkan kembali menggerakkan ekonomi Blora. Peran strategis. Dalam desain tersebut, Koperasi Desa Merah Putih memegang peran strategis. Koperasi tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai tulang punggung distribusi dan penyediaan bahan baku. Untuk itu, Kopdes Merah Putih harus berupaya bisa memenuhi kebutuhan program MBG. Ini salah satu trik kita, di tengah efisiensi, kita tetap semangat memberi pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan strategi bertahan yang progresif, efisiensi anggaran berjalan, tetapi roda ekonomi desa tetap berputar. Pemerintah hadir sebagai pengatur ekosistem, bukan sekadar penyalur anggaran. Yang ada di Kabupaten Blora, ini pola akan kita atur bagaimana nanti perputaran uang melalui MBG ini. Kita berharap nanti suplainya, bahan bakunya, berasnya, telurnya, sayurnya, dan yang lainnya ini bisa disuplai dari Blora. Khususnya nanti Kopdes Merah Putih ini juga harus berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan program MBG ini. Nah, itu salah satu trik kita bahwasanya
di tengah efisiensi kita tetap harus semangat memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kami dengan Bapak Bupati Blora semoga memberi berkah kepada masyarakat Blora dan khususnya juga kelancaran operasional launching Galaxy TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pendopo Kabupaten Blora, Bangsar Reporter dan segenap kru Galaxy TV Channel melaporkan.